Oke, baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu resiko keamanan jaringan. Jadi seperti sebuah rumah, ya. Rumah itu bisa kita istilahnya serang ya, dalam tanda kutip. Serang itu maksudnya kalau kita mau rusak, ya kita bisa rusak fisiknya seperti itu, ya. Kita bisa bobol pintunya, gemboknya dan seterusnya jendelanya. Dalam jaringan juga seperti itu, cuma dia lebih luas lagi, ya. Dia lebih luas lagi. Ayo mari kita lihat yang pertama adalah dari sisi ya physical security. Maksudnya ya keamanan itu ada yang bersifat fisik ya termasuk akses ke gedung, peralatan dan media yang digunakan. Ya. Artinya apa? Kita kalau menjadi admin jaringan atau yang berkecimpung di jaringan harus memahami konsep ini. Kenapa? Karena mengamankan sesuatu itu ya bisa dilihat dari aspek fisiknya ya, aspek fisiknya. Maksudnya gimana? Ya jangan sampai kita konsen ke sistem lupa ke hardware-nya. Ya. Contoh, yang membangun jaringan itu ada WiFi maksudnya perangkatnya. Kalau di WiFi nanti mungkin ada router ya, ada router. Kemudian di bawah router itu ada switch namanya, ada switch. Nah, ya ini harus jadi perhatian. Kenapa? Karena ya bisa jadi jaringan kita bermasalah karena ada yang rusak ini atau paling ininya ya mungkin ada yang mencuri seperti itu kan. Kalau dicuri itu wah parah. Ya bayangkan kalau kita mau kerja peralatannya dicuri. Seperti itu wah itu parah itu. Makanya ya kita harus memperhatikan aspek ini keamanan dari sisi fisik. Contoh misalnya kalau punya wireless itu ya wirelessnya outdoor misalnya diperhatikanlah jangan sampai kena air, kena hujan gitu kan. Makanya ada WiFi bisa dipasang di outdoor misalnya. Tapi ya kalau masih ada cara untuk melindungi lagi bisa dipasangi pelindung nggak kena air ya kenapa tidak seperti itu ya. Jadi aspek fisik itu ada dalam konsep keamanan jaringan, antenanya dan seterusnya. Dulu ada satu kasus ya, perusahaan hostingan itu mengalami ada gedung itu terbakar servernya seperti itu. Terbakar servernya. Itu merupakan ya potensi keamanan ya yang berhubungan dengan fisik seperti itu. Jadi kita harus menjamin sumber daya jaringan kita itu aman dari gangguan-gangguan fisik seperti kebakaran dan seterusnya. Jadi kalau Anda mendesain sebuah sesuatu ya ada server di ruangan itu ya servernya itu harus ada mekanisme kalau ada api itu bisa kita selesaikan dengan sangat cepat. Itu atau bahkan bagaimana supaya kebakaran itu dicegah sebelum terjadi. Tidak boleh orang merokok di situ. Sudah ada pengamannya ya yang air itu yang dipasang di plafon biasanya dan seterusnya. Ya. Tapi bukan di atas servernya ya. Tetapi mungkin di sekitaran server itu. Ya. Kalau airnya kena server juga ya masalah juga. Gitu ya. Istilahnya anti api begitu. Nah, itu dari aspek fisik. Kemudian kita lanjut dari aspek personal security. Jadi ini berhubungan dengan orangnya ya. Di sini ada diberikan contoh bagaimana kita mengidentifikasi user. Jadi sumber daya jaringan itu ada misalnya kalau di bank misalnya ya kita punya mobile banking ya. Jadi di sistem itu anggaplah sini sumber datanya. Ini banyak data ini, ada data saldo, data pegawai, data karyawan, data nasabah dan seterusnya. Nah, sistem ini ya, jadi ada sebuah mekanisme bagaimana supaya seperti yang saya ulang-ulang tadi hanya orang yang berhak ya, misalnya ini hanya orang yang berhak yang bisa masuk ke sini. Seperti itu. Ya. Si A daftar ada akunnya. Sistem ini harus bisa menjamin bahwa si A ini hanya bisa mengakses datanya saja misalnya. Bahaya kalau dia bisa mengecek datanya orang gitu. Ya. Bagaimana caranya ya? Salah satunya ada mekanisme identifikasi melalui username dan password dan
Dan itu harus kuat ya, maksudnya cara itu harus bisa menjamin bahwa orang tidak bisa mengakal-akali. Ya, orang tidak bisa mengakal-akali. Makanya sistem biasanya memaksa kita untuk membuat password yang susah untuk ditebak. Harus ada huruf besar, ada huruf kecil, dan seterusnya. Bahkan ditambah lagi mekanisme sidik jari, gitu kan? Sidik jari. Coba Anda lihat mobile banking Anda itu rata-rata sudah ada login melalui sidik jari. Itu keamanan yang berhubungan dengan identifikasi user, seperti itu. Ya. Bagaimana memastikan hanya user yang sah yang bisa masuk? Artinya apa ya? Walaupun misalnya ada orang yang mencoba untuk masuk, kalau tidak tahu usernya, maka tidak akan bisa juga. Seperti itu. Tidak akan bisa. Itulah makanya kalau kita lupa password, itu prosesnya ya agak rumit, ada SOP-nya. Bisa kita melapor ke bank atau menelpon ke hotline centernya. Dia akan memastikan bahwa betulkah kita yang punya akun ini. Ya, dia akan tanya nomor telepon, ada validasi dan seterusnya. Itu penting untuk untuk mengidentifikasi user. Kemudian berikutnya ada lagi ya keamanan, resiko keamanannya dari sisi komunikasi. Ya. Maksudnya keamanan komunikasi seperti itu, ya. Maksudnya begini. Kita tahu bahwa sumber daya kita ini bisa diakses melalui jaringan ya dari luar. Ini sudah banyak orang di sini. Gitu ya. Mereka masuk ke jaringan. Artinya apa? Ya ketika kita membuka sistem ya bisa diakses, maka di sini ada resiko. Ya, resiko. Kita ada di rumah ya, misalnya kita ada di Makassar. Fisiknya sistem ini ada di Jakarta misalnya, data kita ya ada di Jakarta. Maka ini kan sebenarnya pada intinya dia jalan juga sebenarnya ya. Dia pasti akan berjalan juga dari rumah kita ke ini melakukan permintaan. Nah, di situ ada risiko keamanan jaringan. Bisa jadi data kita ya dicuri ya. Jadi ada istilahnya disadap lah seperti itu. Contoh misalnya kita pakai wifi anggaplah kita connect pakai wifi publik gitu, wifi umum. Kemudian ada di sini namanya sniff, istilahnya itu bisa membaca lalu lintas data di RS ini. Jadi semua orang yang masuk melalui wifi ini itu dia bisa baca lalu lintasnya, entah intinya datanya kelihatan ya, walaupun mungkin tidak segampang itu, datanya kelihatan. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi resiko yang terkait dengan proses komunikasinya. Seperti itu. Ya. Jadi makanya disarankan kalau membuka hal-hal yang vital itu misalnya mobile bankingnya, emailnya, usahakan ya itu gunakan wifi pribadi yang private begitu ya, jangan pakai public. Karena ada kemungkinan ya, walaupun tidak pasti, bisa dibaca oleh orang lain. Lalu lintas data kita, itu salah satu contohnya. Nanti banyak model-model penipuan atau model-model serangan yang berhubungan dengan aspek komunikasi ini. Ya. Jadi misalnya ini si A, ini sistem, nanti ada di tengah jalan itu bisa diambil. Atau komunikasi kita bisa dibelokkan ke sini. Ya, itu ada. Ya, ada model serangan seperti itu. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah risiko dari operational security itu. Jadi keamanan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan itu sendiri. Jadi untuk mengelola sistem keamanan itu misalnya kita pakai router ya. Router itu pada intinya adalah hardware dan software juga sebenarnya. Jadi hardware plus software. Namanya hardware software itu biasanya mereka memiliki celah. Ya, contohnya misalnya ya sistem operasi itu ya, bisa jadi juga memiliki celah. Ya, bukankah perusahaan besar Microsoft ya atau bahkan dari Linux itu sendiri ya yang open source itu mereka juga selalu mempatch, artinya selalu memperbaiki sistem operasinya. Jadi ada laporan celah, dia akan tutup. Seperti itu. Di Microsoft itu ada update misalnya, itu untuk mengurangi celah-celah dari sebuah sistem
operasi. Ya, kenapa? Karena jaringan itu tidak akan lepas dari sistem operasi. Karena konfigurasi IP end komputer ya, komputer kita itu akan diatur melalui sistem operasi misalnya. Atau mungkin di sistem operasi itu ada aplikasi kita yang rawan, seperti itu, yang rawan. Coba Anda nanti cari-cari berita, misalnya ada celah pada aplikasi X, pada aplikasi Y, pada aplikasi Z. Kalau misalnya Anda ingin memperbaiki, maka segera diupdate aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di firewall-nya mungkin juga kita harus selalu ya mengupdate ya. Jadi vendor biasanya itu selalu memperbaiki atau menutupi kelemahan-kelemahan yang mungkin saja ada pada sebuah sistem. Oke, saya kira untuk sementara sampai sampai kita bahas satu sub saja, resiko keamanan jaringan. Ini artinya adalah jaringan itu bisa diserang dari sisi mana sih sebenarnya? Ya seperti tadi ada aspek fisiknya, kemudian ada aspek komunikasinya, kemudian ada aspek dari sisi personalnya. Sehingga apa? Ketika Anda merancang sebuah sistem harus dasarnya dari situ ya. Dari sisi fisik harus menjamin bahwa perangkat jaringannya itu aman dari kebakaran dan pencurian misalnya. Dari sisi autentikasi ya, sistem kita itu tidak membolehkan siapa saja untuk mengakses secara tidak sah dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Kita lanjut di materi berikutnya.